Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Ruang Belajar Sri Kandi. Kali ini kita bersama Kak Erin, seorang aktivis perempuan muda yang bergerak di isu lingkungan dan hutan. Silahkan Kak, perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Erin Duyanda. Saya selaku manajer kampanye hutan dan perkebunan di Yayasan Kanopi Hijau Indonesia. Di sini sebenarnya saya fokusnya dengan kawasan hutan dan juga perkebunan. Kalau misalnya melihat di sektor hutan, saat ini hutan kita itu sudah sangat kritis ya. Kasus illegal logging, perambahan, kegiatan kejahatan terhadap satwa itu terjadi. Contohnya di Bengkulu, habitat gajah Sumatera yang merupakan habitat kunci dan juga hewan yang terancam punah itu mengalami penurunan tutupan hutan. Jadi kayu-kayu di kawasan hutan itu dibabat habis oleh oknum-oknum dari tingkat desa sampai dengan tingkat legislatif seperti itu, dan juga orang-orang besar yang memiliki modal. Nah, jadi pembukaan kawasan hutan di Bentang Seblat, khususnya di Bengkulu, itu sudah menggunakan alat berat. Jadi ini pelaku kejahatan kehutanan ini orang yang memiliki modal seperti itu. Jadi pembukaan kawasan hutan ini itu untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Contoh kasusnya di HP Airiku 1, HP Air Tramang, HP Telebong Kandis, itu kawasan hutannya sudah dibabat habis. Sedangkan itu merupakan habitat terakhir gajah Sumatera di Provinsi Bengkulu. Dahulunya di Provinsi Bengkulu itu ada 3 wilayah yang menjadi habitat gajah. Yang pertama itu di Kabupaten Kaur, tapi saat ini itu sudah tidak ditemukan lagi gajah. Dan juga di wilayah Rejang Lebong juga itu tidak ditemukan lagi. Dan yang terakhir hanya di Bentang Seblat. Tapi saat ini kondisi Bentang Seblat ini sudah porak-poranda, di mana kasus kejahatan kehutanannya cukup tinggi, baik perambahan, illegal logging, kejahatan terhadap satwa. Dan yang terakhir di tahun 2023 pada bulan Desember, kita juga mendapatkan kabar duka, 1 ekor gajah Sumatera liar yang berjenis kelamin betina itu mati di habitatnya. Jadi gajah ini terindikasi matinya karena ditembak. Jadi karena ada lubang yang menembus dari kepala sampai dengan bagian bawah sini, itu tembus. Nah, itu ditemukan indikasi bahwa itu bekas lubang proyektil peluru seperti itu. Di wilayah sekitar tempat penemuan gajah ini, itu kawasan hutannya sudah porak-poranda, sudah ada illegal logging, perambahan. Nah, perambahan ini dijadikan kebun kelapa sawit. Di sana juga ada konsesi izin pemanfaatan hasil hutan kayu, yaitu izin milik PT Bentara Arga Timber. Nah, tempat gajah ini mati itu masuk dalam konsesi itu. Untuk saat ini perkembangan kasusnya, kita belum mendapatkan perkembangan kasus bagaimana penindakan kejahatan kehutanan dan juga kejahatan terhadap satwa di Bentang Seblat. Kalau dalam 3 tahun terakhir ada 3 ekor gajah mati, namun proses penegakan hukumnya tertutup. Kita tidak tahu perkembangannya. Tidak ada kasus yang ditindak secara tuntas seperti itu. Itu sih yang mirisnya, karena hutan-hutan ini juga gundul. Di sebagian wilayah Bengkulu Utara Muko-Muko itu juga sering terjadi banjir. Salah satu contohnya di kawasan hutan HP Telebong Kandis nih, ini sudah habis. Itu masuk di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, di situ pernah terjadi banjir bandang besar. Jadi sawah-sawah terendam, rumah-rumah warga terendam. Nah, itu berdampak pada perekonomian masyarakat di situ. Karena kasus illegal logging juga di wilayah itu cukup tinggi, perambahan juga cukup tinggi. Nah, di habitat gajah yang tersisa di Provinsi Bengkulu, saat ini juga terancam akan adanya pertambangan batu bara. Itu pertambangan batu bara PT Inmas Abadi. Nah, pertambangan batu bara ini sejak tahun 2016 itu sudah ditolak. Sampai dengan saat ini juga komunitas maupun pemuda Provinsi Bengkulu itu menolak adanya pertambangan batu bara di habitat gajah. Namun
di tahun 2023 proses penyusunan AMDAL itu tetap berjalan. Nah, untuk perkembangan saat ini kita belum ketahui bagaimana batas mana prosesnya di kementerian. Nah, kita juga ada riset di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Di habitat gajah ini kita menemukan adanya indikasi perkebunan milik korporasi di kawasan hutan habitat gajah ini, yaitu korporasi milik perkebunan sawit khususnya itu milik Anglo Extreme Plantation melalui PT Aldo Agro Utama dan juga PT Mitra Puding Mas. Kita menemukan ada sekitar 260-an hektar kebun sawit milik perusahaan ini yang masuk dalam kawasan hutan. Mungkin itu. Perambahan hutan ini sangat berpengaruh kepada gajah-gajah, khususnya gajah satwa gajah liar tersebut ya. Apa aja tuh Kak? Kenapa bisa perambahan hutan ini menjadi sangat berpengaruh bagi gajah? Nah, kalau misalnya gajah di wilayah itu dia terfragmentasi, untuk saat ini populasi gajah itu cukup kecil, sudah menyusut. Di tahun 2021 itu ada data bahwa populasi gajah di wilayah itu sekitar 70 sampai dengan 150 ekor. Tapi perkiraan kita itu sudah menurun lagi, itu sekitar tinggal 50 sampai dengan 70 ekor. Apabila kawasan hutan habitat gajah ini sudah terancam, sudah terkotak-kotak, sudah rusak, jadi gajah-gajah di dalam kelompok-kelompok kecil ini akan berpecah lagi. Nah, itu yang sebenarnya membuat ancaman itu cukup tinggi bagi gajah-gajah ini karena dia terpecah-pecah, karena terfragmentasi kan. Juga akan sulit karena dia tidak ketemu dengan kelompok yang lain. Karena tidak ketemu, biasanya itu terjadi perkawinan sedara. Nah, ini juga yang mengancam bahwa akan terjadinya penurunan kualitas genetik. Nah, ini juga berpeluang untuk berpeluang pada kepunahan seperti itu. Karena kualitas genetiknya turun, jadi perkembangan itu akan turun, semakin turun karena dia tidak bertemu dengan dia tidak terhubung dengan gajah di wilayah-wilayah yang lain gitu. Selain buruk untuk gajah, untuk satwa-satwa liar seperti gajah misalnya Kak, apalagi dampak dari penebangan hutan secara ilegal ini terhadap masyarakat sekitar misalnya atau terhadap lingkungan sekitar gitu. Nah, yang tampak nyata saat ini terkait dampak dari kerusakan kawasan hutan akibat illegal logging dan juga perambahan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko. Saat ini ada harimau Sumatera yang masuk ke kampung-kampung. Nah, contohnya di wilayah Kabupaten Mukomuko, tepatnya di Kecamatan Malindeman, itu ada harimau yang masuk perkampungan. Kurun waktu 1 tahun terakhir di tahun 2022-2023 itu ada 14 ekor sapi yang dimakan oleh harimau. Jadi masyarakat ini merasa diteror seperti itu kan, karena kerusakan kawasan hutan di atas membuat makanan satwa ini, makanan dari harimau ini tidak ada lagi. Jadi harimau ini turun ke kampung untuk mencari makan. Makanya dalam kurun waktu 1 tahun itu ada 14 ekor harimau, 14 ekor sapi yang dimakan dan juga ada kambing juga. Nah, saat ini yang paling terbaru ada informasi di lapangan di wilayah Air Puro, Desa Sukamaju, Kabupaten Bengkulu Utara. Itu harimau juga diperkirakan ada indikasinya ada 3 ekor satwa harimau yang mengintai kambing-kambing warga di situ. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari kerusakan kawasan hutan. Dan juga debit air, untuk cadangan air bersih juga itu menurun seperti itu. Karena juga banyak ditanami sawit ataupun apa, jadi aliran air itu tidak bisa disimpan di dalam tanah, tapi menjadi air permukaan penuh di sungai dan mengakibatkan banjir bandang dan berdampak pada hasil pertanian warga. Dapat kita lihat ada efek domino yang terjadi akibat pengerusakan hutan itu ya Kak? Iya, benar-benar. Selanjutnya Kak, kenapa kita sebagai kaum muda atau sebagai orang-orang generasi muda
itu penting untuk menyuarakan soal dampak dari pengerusakan hutan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini kan, karena pohon-pohon ini juga berkontribusi besar dalam penyelamatan bumi karena sudah krisis iklim ini tadi. Nah, jadi misalnya kita itu penting menjaga kawasan hutan kita karena itu yang menjadi sabuk hijau pengaman kita dari adanya bencana alam seperti kan, dari adanya longsor, banjir, dan juga misalnya ada konflik antara manusia dan satwa liar, dan juga kayak untuk menekan emisi gitu kan di atmosfer. Nah, ini perlu kita lakukan ya karena bumi kita cuma satu. Kalau misalnya bumi kita sudah hancur, tidak layak lagi ditempati, kita mau tinggal di mana? Nah, jadi kita selaku anak muda harus bersuara mulai dari saat ini. Setidaknya kita bisa memperlambat kerusakan yang ada di bumi, mempertahankan yang masih ada gitu kan, mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Nah, itu. Oke Kak, untuk yang terakhir aku minta closing statement dari Kak Erin. Nah, sebenarnya cuman ayo anak muda yang dimanapun berada, misalnya baik di Sumatera, Kalimantan, biarpun di wilayah lain se-Indonesia, mari kita jaga kawasan hutan kita yang tersisa karena itu merupakan sabuk hijau pengaman kita dari bencana yang terjadi. Saat ini contohnya kita di Kota Padang, karena mungkin kawasan hutannya sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan karena sudah 24 jam hujan. Jadi aliran permukaan itu, air itu melalui aliran permukaan masuk ke dalam sungai itu tidak mampu lagi menampung itu. Jadi terjadi banjir di mana-mana. Nah, kita mau keluar dari sini aja sulit kan karena banjir, longsor, dan lain-lain. Hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat saat ini terendam banjir. Jadi sebenarnya ayo kita bersama-sama menyelamatkan bumi, menyelamatkan sumber penghidupan kita, menyelamatkan generasi-generasi penerus kita nantinya. Jadi kita selamatkan hutan kita, tolak energi kotor, dan pastinya kita harus selalu kita beralih ke energi bersih, adil, dan berkelanjutan. Seperti kita menggunakan energi bersih yang sudah ada, yang kayak misalnya air seperti itu. Mari kita beralih ke energi bersih, jaga hutan kita, jangan sampai hutan kita hancur karena hutan kita itu merupakan kunci dari keselamatan kita. Itu saja. Asik. Oh, oke Kak, terima kasih. Jadi yang dapat aku simpulkan di sini adalah hutan itu adalah sumber penghidupan bagi kita semua yang tinggal di bumi, bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk lingkungan dan satwa-satwa juga hutan itu sangat penting. Jadi ketika ada pengerusakan lingkungan, di situ akan terjadi efek domino begitu. Iya, benar-benar. Yang menerima akibatnya adalah warga sekitar, hewan, satwa, dan lingkungan di sekitarnya. Iya. Jadi penting untuk kita menjaga kelestarian hutan karena hutan adalah kunci penghidupan bagi alam semesta, bukan hanya untuk manusia. Terima kasih. Iya, benar.